Halo guys, di sini saya akan mereview makanan dan minuman. Makanannya ada ketoprak dan minumannya es cendol dawet. Ketoprak ini di dalamnya ada ketupat, tahu, timun, bihun dan toge, dan di atasnya ada kerupuk dan dibumbui oleh bumbu kacang dan kecap. Nah, sekarang saya akan mencobanya. Enak sekali, terasa sekali bumbu kacang dan kecapnya. Sekarang saya akan mencoba es cendol dawetnya. Enak sekali guys. Es cendol dawet ini cendolnya terbuat dari tepung beras dan airnya terbuat dari santan dan gula merah. Oke guys, buat kalian yang ingin tahu sejarah ketoprak dan es cendol, ada di video selanjutnya. Oke, jadi kalian udah lihat kan video review makanan tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sejarah ketoprak. Ketoprak adalah makanan tradisional khas Betawi atau Jakarta yang sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-20. Makanan ini awalnya dijajakan oleh pedagang kaki lima yang berkeliling atau mangkal di sudut-sudut kampung Jakarta. Nama ketoprak dipercaya berasal dari bunyi tok prak yang muncul saat pedagang memukul lesung atau alat penumbuk untuk menghancurkan bawang dan cabai saat membuat bumbu kacang. Seiring waktu berjalan, makanan ini semakin populer karena rasanya sangat gurih, mengenyangkan, dan harganya sangat terjangkau. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang ketoprak. Ketoprak merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang berasal dari masyarakat Betawi. Makanan ini dikenal sebagai kuliner rakyat karena mudah ditemukan di berbagai sudut kota, terutama dijajakan oleh pedagang kaki lima dengan harga yang sangat terjangkau. Ketoprak ini menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang mencerminkan kesederhanaan, kreativitas, dan kearifan lokal. Ketoprak terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti lontong, tahu, bihun, dan toge yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan cita rasa yang khas, manis, dan sedikit pedas yang disukai oleh berbagai kalangan. Selain rasanya, ketoprak juga memiliki nilai gizi karena mengandung protein nabati, karbohidrat, dan serat. Secara historis, ketoprak berkembang sebagai makanan hasil adaptasi budaya dan kondisi ekonomi masyarakat perkotaan. Kesederhanaan ketoprak sebagai solusi makanan yang praktis dan mengenyangkan. Nama ketoprak dipercaya berasal dari bunyi alat musik tradisional atau suara lesung. Meskipun hingga kini asal-usul namanya menjadi perdebatan di tengah pesatnya perkembangan makanan modern dan cepat saji. Ketoprak tetap bertahan dan diminati masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa makanan tradisional memiliki daya tarik sendiri dan berperan penting dalam menjaga identitas budaya. Oleh karena itu, ketoprak tidak hanya dipandang sebagai makanan, tetapi juga sebagai warisan kuliner khas Nusantara yang dilestarikan oleh generasi muda yang menjunjung tinggi bahwa ketoprak itu adalah makanan khas Betawi dan makanan khas Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkembangan ketoprak saat ini. Pada saat ini, ketoprak tidak hanya ditemukan di Jakarta, tetapi juga dijual di berbagai kota di Indonesia, hadir dalam bentuk warung makan, kaki lima, hingga restoran modern. Ketoprak mengalami
mengalami inovasi seperti ketoprak Indomie, ketoprak telur, ketoprak keju, ketoprak dengan tingkat kepedasan yang berbeda. Meski banyak variasi, ketoprak tradisional tetap dipertahankan karena cita rasanya yang khas. Ketoprak juga sering dipromosikan sebagai bagian dari kuliner khas Betawi dalam festival makanan dan juga acara budaya. Nah, pembahasan terakhir itu ada fakta unik ketoprak. Ketoprak itu memiliki beberapa fakta unik, yaitu pertama, tidak menggunakan nasi, melainkan lontong atau ketupat sebagai sumber karbohidrat. Yang kedua, bumbu kacangnya biasanya dibuat langsung di tempat sehingga rasanya lebih segar. Dan yang ketiga, ada hampir selalu disajikan dengan kerupuk dan bawang goreng sebagai pelengkap. Yang keempat, ada ketoprak sering disamakan dengan gado-gado, padahal bahan dan cita rasanya itu berbeda. Yang terakhir, ada ketoprak itu menjadi salah satu ikon kuliner malam Jakarta yang banyak dijual hingga larut malam. Selanjutnya di sini ada penyebaran dan perkembangan cendol di Asia Tenggara. Cendol menyebar ke Malaysia, Singapura, dan Thailand melalui jalur perdagangan Selat Malaka. Versi lokal cendol di Malaysia dan Singapura muncul pada abad ke-19 hingga 20. Tradisi lokal cendol itu di Jawa, cendol digunakan dalam ritual adat seperti pernikahan sebagai simbol kemakmuran. Cendol tetap menjadi minuman tradisional yang populer di Indonesia dan Asia Tenggara dengan variasi bahan dan penyajian sesuai budaya lokal. Selanjutnya ada filosofi cendol atau dawet. Filosofi ini mencakup simbolisme kehidupan sederhana. Perpaduan rasa yang melambangkan keras, lembut, manis, gurih sering menjadi bagian ritual adat Jawa, seperti pernikahan, 7 bulanan, sebagai simbol kelancaran dan bahkan pernah menjadi minuman penyemangat saat perang. Dengan namanya sendiri berasal dari kata jendol yang berarti gumpalan, mencerminkan kebersamaan, keberkahan, serta harapan agar rezeki makmur, seperti yang ditunjukkan simbol semar dan gareng pada pedagang awet ayu. Selanjutnya, fakta unik cendol. Yang pertama, cendol minuman tradisional khas Asia Tenggara. Yang kedua, di Indonesia, cendol juga dikenal sebagai dawet. Yang ketiga, teksturnya kenyal karena dibuat dari tepung beras. Yang keempat, disajikan dengan santan, gula aren, dan es batu. Yang kelima, warna hijau tradisional berasal dari daun pandan atau suji. Nah, yang keenam menjadi salah satu minuman tradisional khas Indonesia yang legendaris. Yang ketujuh dan terakhir, setiap daerah punya ciri khas, terutama di Indonesia. Dawet ayu Banjarnegara, cendol Betawi, dan lain-lain.